seorang sahabat Nabi yang termulia nomor 2 setelah Abu Bakar, yaitu Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab adalah seorang sahabat Nabi yang mulia yang sering dalam riwayat selalu menyertai Nabi. Ya, Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar wa Umar. Banyak hadis riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah, Abu Bakar dan Umar selalu kemana-mana bareng. Ya, nama beliau adalah Umar ibn al-Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurtin ibn Razah ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihir yakni Quraisy. Beliau adalah orang yang kuat fisiknya dan kuat azimanya, tekadnya. Pertama yang kita pelajari adalah aqidatu ahli sunnati wal jamaah fi Umar ibn al-Khattab. Ini pelajaran pertama atau poin pertama. Aqidah ahli sunnah wal jamaah tentang Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Di sini ada kalimat-kalimat yang sering diulangi oleh pengarang kitab ini, yang setiap ganti bab selalu diucapkan. Ya, di antaranya adalah firman Allah surat Al-Ahzab ayat 23. Kemudian juga pengarang kitab ini sebelum menjelaskan tentang Umar bin Khattab menjelaskan keutamaan sahabat secara umum. Di antaranya adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud yang sangat terkenal, yang sudah sering saya sampaikan. Abdullah bin Mas'ud berkata mensifati para sahabat Nabi. Sahabat Nabi di mata sahabat Nabi. Abdullah bin Mas'ud menceritakan tentang sahabat di depan para tabi'in. Para sahabat senior banyak yang wafat. Abdullah bin Mas'ud mempunyai banyak murid para tabi'in. Maka Abdullah bin Mas'ud ingin menceritakan kepada murid-muridnya tentang para sahabat Nabi, rekan-rekannya. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Man kana minkum mustanna falyastanna biman qad mata." Barang siapa di antara kalian ingin mencari suri toladan, mencari figur idola, falyastanna biman qad mata. Hendaklah dia mencari figur teladan itu dari orang yang sudah mati. Jadi Abdullah bin Mas'ud menasihati para tabi'in, kalau kalian mengidolakan seseorang, kalau kalian ingin meniru gaya hidup seseorang, tirulah orang yang sudah mati. Siapa itu? Kata Abdullah bin Mas'ud, fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah. Karena orang yang hidup itu belum aman dari fitnah. Kamu nggak tahu akhir kesudahannya. Sekarang kamu idolakan seseorang, belum tentu dia matinya baik. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kalian mengambil petunjuk suri toladan, idolakan orang yang sudah mati. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu wallahi afdal hadhil ummah. Mereka dahulu adalah seutama-utama umat ini. Wa abarraha quluban. Yang paling bersih hatinya. Jadi sahabat itu bersih hatinya. Menurut siapa tadi? Abdul Mas'ud. Makanya tidak heran Rasulullah pernah berkata, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela para sahabatku. Lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Seandainya salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan mampu mengalahkan satu mud atau setengah mud sedekahnya para sahabat.
Kenapa kok bisa seperti itu? Satu gunung Uhud emas tidak bisa mengalahkan satu mud atau setengah mud gandumnya para sahabat. Ya karena ini kata Abdullah bin Mas'ud, abarroha kuluban, umat yang paling bersih hatinya, wa a'maqaha ilman, yang paling dalam ilmunya. Jadi mengapa kok kita diperintahkan Allah mengikuti sahabat? Dijawab sama Abdullah bin Mas'ud, a'maqaha ilman, karena mereka adalah kaum yang paling dalam ilmu. Makanya kalau surat At-Taubah tuh, antum melihat surat At-Taubah, dan ini selalu saya bacakan setiap pertemuan dan saya tidak pernah bosan untuk menyampaikan ayat ini. Karena barang siapa menjelaskan sahabat mesti menjelaskan ayat ini. Ya, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang terdahulu yang pertama kali masuk Islam, siapa itu? Muhajirin dan Ansor. Setelah itu Allah menyuruh kita untuk mengikuti mereka. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Kenapa Allah mengatakan walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka? Ya, karena ini wa a'maqaha ilman, yang paling dalam ilmunya, paling paham hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling paham Al-Qur'an sahabat. Karena Islam itu ibarat lentera. Islam itu ibarat lentera. Semakin dekat dengan lentera semakin cerah, semakin jauh dari lentera semakin redup, semakin jauh gelap gulita. Maka barang siapa yang ingin mengambil ilmu, pemahaman, ambillah dari generasi yang ada di sekitar lentera itu. Paham? Yaitu para sahabat Muhammad. Wa aqallaha takallufan, mereka adalah kaum yang paling sedikit takallufnya, paling sedikit membebani dirinya, paling sedikit neko-neko. Para sahabat itu kalau ibadah simple, sederhana. Jangan dikira ibadahnya sahabat itu sederhana. Tidak takaluf seperti orang sekarang. Takaluf memodifikasi ibadah, dimodifikasi ini, Rasulullah mengatakan i'malu, dikerjakan. Rasulullah mengatakan berhenti, ya berhenti. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang diperintahkan Nabi diambil, sahabat yang dilarang berhenti. Nabi ketika mengatakan, ya, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid jangan duduk sampai dia sholat 2 rakaat dulu. Tidak ada dalam riwayat satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah ini wajib apa enggak sih? Ada enggak riwayat yang Rasulullah, para sahabat tanya, ya Rasulullah sebenarnya ini harus apa enggak sih? Apakah harus sholat? Pokoknya perintah kerjakan. Ya. Dan Rasulullah kalau melarang, jangan lakukan ini. Tidak ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah ini makruh apa haram ya. Para sahabat itu kalau ada perintah kerjakan, kalau ada larangan berhenti. Itu para sahabat, tidak membebani diri. Ada adzan, sholat subuh, ya sudah sholat 2 rakaat selesai. Kalau orang sekarang enggak, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, sholat lagi 2 rakaat, sholat sunnah wudu, sholat 2 rakaat lagi qobliyah subuh. Cek akeh sholatnya. Para sahabat simpel 2 rakaat sudah selesai. Ada juga yang tanya, Ustaz saya mau tanya, saya ini sudah sering saya sampaikan, Ustaz saya ini mau sholat, saya ini mau puasa Senin Kamis. Tapi kebetulan Ustaz puasa Senin ini pas Ayamul Bid, pas juga dengan apa misalnya puasa lain, pas puasa Daud. Saya puasa Daud Ustaz, kebetulan pas hari Senin, kebetulan juga pas Ayamul Bid. Boleh nggak Ustaz saya rangkap jadi 3 begitu? Saya mau tanya, para sahabat pernah nggak puasa Daud? Tolong ditanya, jawab. Para sahabat puasa Daud apa enggak? Di antara sahabat ada nggak yang puasa Daud? Ada. Berarti
Mestinya sahabat itu juga pernah melewati masa itu. Ya Daud, ya pas apa hari Senin, ya pas Ayyamul Bid. Tapi pernah nggak ada pertanyaan itu disampaikan dari sahabat ke Rasulullah? Untuk paham maksud saya? Karena mereka ibadahnya simpel. Daud ya Daud. Senin Kemis ya Senin Kemis. Saya nggak mengatakan boleh apa nggak boleh. Fikih itu bisa boleh tergantung pendapat ulama yang mana. Paham saya? Tapi bagaimana sahabat dalam menjalankan agama itu apa? Alami, natural. Makanya kata para sahabat, al-iqtisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana tapi sesuai sunnah lebih baik daripada apa? Banyak tapi salah, sungguh-sungguh tapi dalam kebid'ah. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyyi. Mereka adalah kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya. Ya. Untuk menemani nabinya. Wa iqamati dinihi, dan untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum. Ketahuilah oleh kalian keutamaan para sahabat Nabi. Wattabi'uhum fi asarihim, dan ikutilah jejak-jejak para sahabat Nabi. Tamassaku bimastata'tum min akhlaqihim. Berpegang teguhlah sekuat tenagamu meneladani akhlaknya para sahabat Nabimu. Wa dinihim, dan agama mereka. Fa innahum kanu 'alal hadiyil mustaqim, karena sungguhnya para sahabat Nabi itu berada di atas jalan yang lurus. Siapa yang ngomong seperti itu? Orang yang pernah melihat sahabat Nabi. Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini orang yang paham, ya, akhlaknya Nabi, dan paham orang yang dicintai Nabi. Abdullah bin Mas'ud itu paham kalau ada orang melakukan amal soleh, amal-amal yang baik itu, dia itu tahu amalan ini seandainya Rasulullah ada, orang ini akan dicintai Nabi. Sampai ada seorang tabi'in, rajin sholat, akhlaknya baik. Sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, seandainya Rasulullah melihatmu, niscaya Rasulullah mencintai. Kalau yang ngomong kita ya nggak ada arti. Yang ngomong Abdullah bin Mas'ud loh ini. Abdullah bin Mas'ud itu ngerti apa yang disenangi Nabi, apa yang dibenci Nabi. Betul enggak? Sampai ada seorang tabi'in, orangnya baik. Kata Abdullah bin Mas'ud, seandainya lau ro'aka Rasulullah la habbaka. Seandainya Rasulullah melihat dirimu, niscaya Rasulullah mencintai diri. Itu menunjukkan bagaimana pahamnya Abdullah Mas'ud dengan apa yang disenangi Nabi dan apa yang dia bahkan benci oleh Nabi. Termasuk Abdullah bin Mas'ud orang yang paham dalam mensifati para sahabat Nabi, rekan-rekannya sendiri. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Mas'ud berkata, jadi memang pengarang kitab ini setiap ganti bab itu gak langsung dijelaskan tentang orang yang ada dalam bab ini. Kan sekarang kan kita ganti bab Umar bin Khattab, betul kan? Tapi beliau gak langsung bahas Umar bin Khattab. Dijelaskan dulu keutamaan siapa? Sahabat, untuk mengingatkan kembali bahwa para sahabat itu punya hak. Perhatikan ya perkataan Abdullah bin Mas'ud, saya ulangi. Ada perkataan Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan, perhatikan. Fa'rifu lahum fadlahum, ketahuilah keutamaan para sahabat. Jadi mengetahui keutamaan para sahabat itu bagian dari agama. Abdullah bin Mas'ud berkata, fa'rifu, ketahuilah oleh kalian, fadlahum, keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, dan ikutilah jejak-jejak mereka. Kita nggak mungkin tahu jejak-jejak mereka, kita nggak tahu keutamaan-keutamaan mereka kalau kita nggak mau duduk dengarkan. Kalau duduk dengarkan baru tahu, baru kita terinspirasi ingin sama mereka. Kita ini belajar mencintai Nabi seperti cintanya para sahabat kepada Nabi. Para sahabat itu seandainya masuk surga, yang surga itu nggak ada Nabi, sedih. Ya. Saya khawatir nggak ketemu engkau ya Rasulullah. Saya khawatir surgaku tidak sama dengan surga. Kita ini menumbuhkan perasaan cinta itu ada dan kurang. Dan tahapan cinta yang pertama itu mengenal. Ya jamaah, barang siapa yang ingin mencintai sesuatu, kenalilah dulu. Karena tahapan cinta yang pertama itu mengenal. Tanpa mengenal kau nggak akan cinta. Kau nggak akan cinta Nabi kalau nggak kenal Nabi. Kau nggak akan cinta sahabat
kalau kau nggak kenal sahabat. Karena mengenal adalah tahapan cinta yang pertama. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan fa'rifu, kenalilah, ketahuilah fadlahum, keutamaan para sahabat. Dalam riwayat yang lain Abdullah bin Mas'ud berkata, tadi ya saya sampaikan, Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat lain mengatakan, innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Allah Subhanahu wa taala melihat hatinya manusia di jagat raya ini. Fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Maka Allah menjumpai hatinya Nabi Muhammad adalah hati yang paling bersih di muka bumi. Maka Allah pilih menjadi Rasul. Karena saya mau tanya, yang dilihat Allah pertama kali apa sih? Hati. Tsumma nazarallahu ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah melihat hati-hatinya manusia setelah hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabi Rasulillah khaira qulubil ibad. Maka Allah menjumpai hati-hatinya para sahabat Nabi adalah hati yang paling bersih di muka bumi. Maka Allah memilih mereka untuk menemani nabinya menegakkan agama bersama. Inilah para sahabat yang kita, di antara hak sahabat yang wajib kita tunaikan adalah kita mengenalnya, wattabi'uhum fi azarihim, dan mengikuti jejak-jejak mereka. Ya, kemudian kata pengarang kitab ini, wa afdalu hadhil umma ba'da nabiyha wa Abi Bakar As-Siddiq huwa Umar ibn al-Khattab. Seutama-utama umat ini setelah Rasulullah dan setelah Abu Bakar adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Al-Faruq memiliki julukan, memiliki gelar, bukan gelar, julukan. Kalau gelarnya kan Amirul Mukminin, pemimpin orang yang beriman, itu gelar beliau. Tapi julukan beliau, lakop beliau adalah Al-Faruq. Kenapa disebut Al-Faruq? Apa sih artinya Al-Faruq? Pembeda. Alladzi farraqa bihi, alladzi farraqallahu bihi bainal haqqi wal batil. Yang mana dengannya, dengan Umar, Allah membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Yaqulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud berkata, "Inna kana Islam Umar la fatha." Sesungguhnya Islamnya Umar adalah kemenangan. Wa hijratuhu la nasra. Hijrahnya adalah pertolongan. Wa imaratuhu rahmah. Kepemimpinannya adalah rahmat, kasih sayang. Mastata'na an nusalliya bil baiti hatta aslama Umar. Dahulu kami nggak bisa sholat di Masjidil Haram sampai Umar masuk Islam, baru kita bisa sholat terang-terangan di Masjidil Haram. Falamma aslama Umar, ketika Umar itu masuk Islam, qatalahum hatta da'una fasallaina. Ketika Umar masuk Islam, langsung Umar terang-terangan menantang mereka, bertengkar sama mereka, sampai akhirnya orang kafir Quraisy membiarkan kami sholat di Masjidil Haram. Dalam riwayat, Umar ketika masuk Islam, Umar dulu itu banyak orang yang pesimis, tidak mungkin masuk Islam. Ada riwayat seorang sepasang sahabat Nabi, laki-laki dan perempuan, hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah adalah hijrah pertama, betul? Sebelum hijrah ke mana? Madinah, hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Ada sepasang sahabat berangkat, laki-laki dan perempuan, istri dan suami. Kebetulan suaminya ini lagi ada urusan buang hajat atau apa, sehingga istrinya ditinggal sendirian di tengah perjalanan. Kelihatan Umar dari kejauhan. Kelihatan apa? Umar dari kejauhan. Maka Umar datang dan berkata kepada wanita ini, disebutkan ada namanya ya. Beliau berkata, Umar bin Khattab waktu itu masih kafir. Ila aina anti? Mau kemana engkau? Kami
keluar dari negeri yang kaumnya menyiksa kami. Nattajih ila ardillah, kami akan mencari bumi Allah yang lain. Na'budu rabbana, kami akan menyembah Tuhan kami di bumi yang lain selain bumi ini. Kau telah menyiksa kami, kau telah memberatkan urusan kami, kau telah mencela kami. Tinggalkan kami, biarlah kami mencari bumi Allah yang lain dan kami menyembah Allah di bumi yang lain tersebut. Kata perempuan ini, saya tidak melihat kekerasan di wajah Umar ketika aku bertemu dengannya. Tidak seperti biasanya. Kemudian setelah itu sebelum pergi Umar berkata, ya, semoga Allah bersama kalian. Terus Umar pergi. Umar sedih. Saya melihat kesedihan di wajah Umar ketika melihat aku pergi. Terus datang suaminya. Cerita ini wanita ini, wahai suamiku, aku melihat bahwa Umar tidak seperti biasanya, bengis, kejam. Tapi tadi saya melihat ada riqoh, ada rahmah di pandangan wajahnya, ada kasih sayang yang dia menyesalkan kepergian kita. Paham maksudnya ya? Bahkan mengatakan semoga Allah bersamamu ketika kita pergi. Apa kata suaminya? Apakah engkau wahai istriku ingin berkata kepadaku bahwa Umar masuk Islam? Akan masuk Islam? Kata istrinya, aku mengira Umar akan masuk Islam. Karena tadi dulu omongan tadi. Apa kata suaminya? Umar tidak akan masuk Islam sampai keledainya Khattab masuk Islam duluan. Khimaru Khattab. Khattab itu apanya Umar? Bapaknya Umar punya keledai. Umar gak bakal masuk Islam sampai khimarnya Khattab masuk Islam dulu. Artinya tidak mungkin masuk Islam dia. Paham maksud saya ya? Tapi apa yang terjadi? Masuk Islam. Dan ketika masuk Islam, dia teringat kejahatannya. Dia ingat apa? Kejahatannya. Baik kalau ada orang masuk Islam suka dipukuli, keras terhadap orang yang baru masuk Islam. Maka dalam riwayat dikatakan ketika Umar masuk Islam, dia ingat-ingat perbuatannya dulu itu. Maka dia ingin merasakan seperti yang dirasakan orang-orang yang baru masuk Islam, dipukuli dan seterusnya. Akhirnya Umar mikir, kira-kira siapa orang kafir Quraisy yang paling bengis, yang paling kejam? Paham nggak? Ingat Umar bin Khattab, Abu Jahal. Masuk Islam langsung datang ke rumahnya Abu Jahal. Pengen dipukuli sama Abu Jahal. Karena pengen nebus apa? Dosanya. Kalau ada orang masuk Islam, dia termasuk yang ikut menyiksa. Maka ketika masuk Islam, dia ingin menebus kesalahannya. Dia pikir siapa orang kafir yang paling keras permusuhannya? Abu Jahal. Langsung dia datang ke rumahnya Abu Jahal. Tok tok tok. Nggak ngucap assalamualaikum dengan kafir, ya kan? Pintu. Ketika disebut man, Umar, marhaban, marhaban ya ibn al-Khattab. Marhaban, selamat datang wahai anaknya Khattab. Dibuka. Dibuka sama siapa? Abu Jahal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mau ditempelin sama Abu Jahal, kok gede nih, gak wani Abu Jahal. Akhirnya antum lihat di kitab Rahiq Al-Makhtum ya. Saya nggak tahu riwayat ini apa sahih apa tidak, tapi dalam kitab apa tadi? Rahiq Al-Makhtum yang dulu kita kajikan di tempat ini, kemudian kita ganti kitab Hikbah Minat Tarikh, terus sekarang kita ganti kitab apa? As-Sohab. Ini kitab ketiga kita ngaji zero di sini. Dalam riwayat yang lain beliau datang ke mana? Ke Ka'bah. Datang ke Ka'bah mencari orang Mekah yang paling panjang lidahnya. Yang cepat ngomongnya gitu loh maksudnya. Cari yang paling cepat gosipnya aja. Yang paling cepat nyebarkan berita ini siapa? Fulan ketemu, didatangi sama Umar. Katakan Umar bin Khattab masuk Islam. Langsung cepat nih orang. Terang-terangan. Makanya katanya Abdul bin Mas'ud tadi kan mengatakan Islamnya Umar adalah apa? Karena sebelumnya sembunyi-sembunyi, gak ada yang berani sama orang kafir. Ketika Umar masuk Islam, pede kaum muslimin ini, ada pembelanya gitu. Maka ketika Umar masuk Islam, cari orang yang paling cepat ngomongnya dan paling lantang suaranya. Ya akhirnya ketemu Fulan. Langsung Fulan ini berteriak di tengah-tengah keramaian. Ketahuilah ya ma'syara Quraisy, Soba Umar. Umar telah Soba, apa Soba itu? Keluar
keluar dari agama nenek moyang, murtad lah kalau bahasa kita. Umar itulah murtad. Padahal gak murtad, justru masuk Islam. Akhirnya Umar didatangi sama pembesar Quraisy, dipukuli semua. Dipukuli Umar sama Quraisy. Oh, dikerocok orang banyak. Tapi paling tidak kan terjadi terang-terangan gitu loh. Setelah itu justru Umar malah disegani. Karena sudah nggak sembunyi lagi terang-terangan. Dan mereka kan bersama-sama, kalau sendirian nggak berani sama Umar. Ya, akhirnya setelah itu kaum muslimin pede dengan apa? Bahkan dalam riwayat yang lain diceritakan juga dalam kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum, ketika masuk Islam beliau pengen tahu di mana Nabi Muhammad saya temu. Di mana? Di Daril Arqam. Datang. Di situ para sahabat lagi kumpul. Kan sembunyi-sembunyi pada waktu itu. Ketok pintunya, ketok ya. Itu para sahabat takut. Siapa ini? Umar. Takut semua. Itu Hamzah sudah masuk Islam. Kata Hamzah, buka pintunya. Kalau dia ingin apa? Jelek bagi kita, saya yang akan menghadapinya. Tapi kalau dia ingin masuk Islam, alhamdulillah. Tapi kemudian Umar dipersilakan masuk, langsung menjawab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasul. Dan masuknya Islam Umar itu karena doanya Nabi. Nabi pernah berdoa, Allahumma izzal Islam bi ahadi rajulaini ahab ilaika. Au fi ma makna, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang lebih engkau cintai. Kalau tidak Umar bin Khattab, ya Abu Jahal. Ya Allah, kuatkan Islam dengan salah satu di antara dua orang yang lebih engkau cintai. Ternyata yang lebih dicintai Allah adalah siapa? Umar bin Khattab, dan masuk Islam. Itu cerita masuk Islamnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab awaluman jaharul bil Islam, jahar fi Makkah. Awaluman jahara bil Islam fi Makkah. Beliau adalah orang yang pertama kali menjaharkan Islam di kota Makkah. Ketika sahabat sembunyi-sembunyi, Umar lantang, aku masuk Islam. Ya, ini perkataan Abdullah bin Abbas yang mengatakan yang terang-terangan menyatakan masuk Islam secara terang-terangan adalah Umar bin Khattab. Aqidatu ahli sunnati wal jamaah fi Umar ibn Khattab. Akidah ahli sunnah wal jamaah tentang Umar bin Khattab. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ittafaqa ahli sunnah ala anna afdolahum. Ahli sunnah sepakat bahwa seutama-utama sahabat Nabi adalah Abu Bakar, summa Umar. Bukan wa, tapi summa. Kata Imam Nawawi, Abu Bakar summa Umar. Apa artinya summa? Kemudian. Nawawi tidak mengatakan Abu Bakar wa Umar lah, tapi apa? Summa. Berarti lebih tinggi siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qad ittafaqa ahlus sunnati wal jamaah ala ma tawatara an Ali bin Abi Thalib. Ahlus sunnah sepakat berdasarkan riwayat mutawatir dari Ali bin Abi Thalib. Ini cerdasnya Imam Ibnu Taimiyah. Apa yang mutawatir dari Ali? Karena yang lain kan nggak diterima sama Syiah. Riwayat dari siapa? Ali plus mutawatir. Mutawatir itu nggak mungkin ada kebohongan. Karena yang meriwayatkan adalah apa? Orang yang sangat apa? Banyaknya nggak mungkin terjadi, mustahil terjadi kebohongan. Ali bin Abi Thalib sendiri radhiyallahu anhu berkata, khairu hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakar tsumma Umar. Seutama-utama umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar tsumma Umar. Bahkan bisa dikatakan Abu Bakar adalah, perhatikan, Abu Bakar adalah manusia terbaik. Abu Bakar dan kemudian Umar adalah manusia terbaik sesudah para rasul dan para nabi. Saya mau tanya, nabi-nabi yang paling baik itu siapa? Semua para nabi yang paling afdol nabi siapa? Rasulullah. Betul apa enggak? Afdalul anbiya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus
Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik. Umat terbaik berarti umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim dibandingkan dengan umat Nabi Muhammad, siapa yang lebih baik? Umatnya Nabi Muhammad terbaik. Dan umat Nabi Muhammad yang paling baik siapa? Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Dalam riwayat yang lain yang sudah sering kami sampaikan, Rasulullah pernah bermimpi. Rasulullah ditampakkan timbangan. Sudah pernah dengar ini kan? Sudah pernah dengar belum? Rasulullah pernah ditampakkan timbangan. Kata Rasulullah, kemudian aku didatangkan dan aku ditaruh di salah satu sisi timbangan. Taruh di salah satu sisi timbangan. Kemudian seluruh umatku ditaruh di salah satu sisi timbangan yang lain. Maka aku melihat diriku lebih berat dari seluruh umatku. Kemudian aku melihat setelah itu Abu Bakar didatangkan di salah satu sisi timbangan. Kemudian aku melihat seluruh umatku ditaruh di salah satu sisi timbangan yang lain. Paham sampai sini? Berarti ada Umar apa enggak di sana? Kemudian ditimbang. Maka aku jumpai Abu Bakar lebih berat dari seluruh umatku. Kemudian didatangkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu di salah satu sisi timbangan. Kemudian seluruh umatku di salah satu sisi timbangan yang lain. Dan aku melihat Umar bin Khattab lebih berat dari seluruh umatku. Faji'a bi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian didatangkan Utsman bin Affan pada hari kiamat dan ditaruh di salah satu sisi timbangan. Utsman bin Affan. Kemudian aku melihat seluruh umatku ditaruh di sisi timbangan. Aku melihat Utsman bin Affan lebih berat dari seluruh umatku. Selesai, titik. Nabi gak melanjutkan. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kalau kita bagaimana ya Rasulullah? Antum kaifa ja'altum anfusakum. Kalian seperti yang kalian lakukan untuk diri-diri kalian sendiri. Apa maksudnya? Itu menunjukkan keutamaan sahabat-sahabat yang disebutkan dalam hadis tersebut. Kemudian yang bahilil muslim an ya'taqida i'tiqadan jaziman anna afdhala hadhil ummah ba'da nabiyha Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar As-Siddiq huwa Umar bin Khattab. Seorang muslim harus meyakini dengan akidah yang kuat bahwa seafdol-afdolnya umat ini setelah nabinya dan setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Ini dibahas oleh para ulama di kitab akidah mereka. Antum kalau lihat akidah Tohawiyah, akidah Wasitiyah, Ushulus Sunnah, kitab apa lagi, selalu disebutkan tentang masalah ini. Jadi masalah sahabat ini masalah akidah. Karena orang Syiah tersesat di sini ini. Wa man i'taqada khilaf dzalik, barang siapa meyakini selain itu, menganggap Ali lebih mulia daripada Abu Bakar, menganggap Ali lebih mulia daripada Umar, paham maksudnya? Maka dia telah tersesat. Au sabba Umar, atau mereka mencela Umar. Au la'anahu, atau mencela Umar seperti yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah, Syiah Iran. Di Iran itu tidak ada bayi namanya Umar bin Khattab. Jangankan di Iran yang Syiah, di Bahrain sempat terjadi goncang dulu kan, tapi sekarang alhamdulillah sudah aman. Sempat dikuasai Syiah. Itu perawat-perawat banyak Syiah. Salah satu teman saya dekat sama saya mengabarkan waktu itu beliau di sana, anaknya namanya Aisyah. Ditanya sama perawatnya, Isma, nama bayi inti siapa? Aisyah. Gak jadi nulis, tolong ditulis sendiri. Gara-gara namanya apa? Aisyah. Benci mereka sama ahli sunnah wal jamaah. Benci sama nama-nama sahabat Abu Bakar, Umar. Abu Bakar, Umar dipakai keset untuk ke toilet gitu, untuk diinjek-injek, ditulis Abu Bakar sama Umar. Orang-orang Syiah itu kalau ada di makam Rasulullah SAW, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau sudah geser dikit, bukan Assalamualaikum ya Abu Bakar, tapi laknatullah alaika ya Abu Bakar. Geser dikit lagi, laknatullah alaika ya alaika, laknatullah alaika ya Abu Bakar. Geser lagi, laknatullah alaika ya
Umar bin Khattab. Sebagian ada yang gak kuat melihat itu, tapi sekarang gak berani sih macam-macam ya. Sudah ada diputuskan Iran gak bisa ke sana. Tapi kalau Syiah yang lain masih bisa, Syiahnya Bahrain, Syiahnya yang lain masih bisa. Tapi kalau sudah Iran sudah terjadi apa? Putus hubungan. Barang siapa yang meyakini selain itu mencela Umar, mencela Abu Bakar, melaknat Abu Bakar, Umar, fahuwa mubtadi'un, maka dia adalah seorang mubtadi'. Bal aqul, bahkan saya berkatakan bahkan bisa kafir. Ya, konsekuensi orang mencela Abu Bakar dan Umar itu konsekuensinya dia mendustakan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, orang-orang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Ya, dan orang yang mengikuti mereka. Siapa muhajirin yang paling muhajirin? Muhajirin yang paling tinggi siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Kita sangat mencintai Ali. Ya, kita tidak membalas mereka dengan kita membenci Ali, tidak boleh. Kita mencintai Ali, Ali bin Ali Bait, haknya mulia, tapi nggak boleh kita letakkan Ali di atas siapa? Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Antum bayangkan ketika Rasulullah jihad, ketika Rasulullah pertama kali kayak awal-awal dakwah itu Ali masih kecil. Siapa yang menemani Nabi kalau tidak Abu Bakar, Utsman dan seterusnya? Paham saya? Ali masih kecil pada waktu itu. Ya. Tapi bukan berarti kita menurunkan derajatnya Ali. Ali mulia. Nanti kalau sudah waktunya akan saya ceritakan tentang Ali bin Abi Thalib dan bagaimana bencinya Ali kepada Syiahnya. Ya. Apa saja keutamaan Umar? Satu, Umar dijamin masuk surga. Riwayatnya banyak ini. Hadis Abu Hurairah, bainama ana naimun ra'aituni fil jannah, ketika aku tertidur kata Nabi aku melihat diriku ada di surga. Fa idza imra'atun tawaddu'a ila janibi qasrin, aku bermimpi aku ada di surga, terus aku lihat ada seorang wanita, wanita ini berwudu di samping istana besar. Fakultu, aku berkata, liman hadzal qasr, ini istana miliknya siapa? Maka aku mendapat jawaban dari orang-orang yang ada di mimpiku itu, li Umar, ini istana miliknya Umar. Jadi Umar sudah dikabarkan Nabi. Umar sudah dikabarkan Nabi bahwa kamu wahai Umar memiliki istana di surga. Itu Rasulullah wafat, ucapannya Rasulullah itu gak dihapus. Paham gak maksudnya? Berarti pasti masuk surga. Tapi antum tahu nggak apa yang dilakukan Umar ketika Rasulullah wafat? Takut, termasuk orang munafik. Kan sudah saya sampaikan. Ketika Rasulullah sudah wafat, Umar datang ke siapa namanya itu? Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Apakah aku ini munafik? Apakah aku ini munafik? Saking takutnya, dirinya termasuk munafik. Padahal dijamin oleh Nabi masuk surga, dapat istana, dan Rasulullah tidak menasakh ucapannya itu. Sampai ke bawah Rasulullah wafat tetap berlaku, tapi masih takut. Ya, itulah para sahabat Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq dijamin Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar masuk surga, tapi kalau sholat hampir pingsan karena saking ketakutannya, nangis kalau sholat. Padahal dijamin masuk. Itu para sahabat kita ini gak dijamin masuk surga, cengengesan terus. Ya, saya juga dan panjenengan semua. Ini para sahabat dijamin surga, tapi masya Allah, sholatnya khusyuk, padahal dijamin masuk surga. Wa an Jabir bin Abdullah qala an-nabiyyu ra'aituni dakhaltul jannah, aku melihat diriku masuk surga. Kemudian aku melihat ada Rumaisah, masya Allah. Perhatikan, aku ini hadis baru saya dengar, saya baca sekarang ini baru saya tahu. Saya melihat diriku masuk surga. Fa idza ana bir Rumaisah imratu Abi Talha. Terus aku ketemu sama Rumaisah, istrinya Abu Talha. Berarti masuk surga enggak Rumaisah ini? Masuk surga. Makanya sekarang kan banyak tuh anak-anak kecil namanya Rumaisah itu. Ya ini ceritanya biar tahu antum. Fasamitu khasyafa. Kemudian aku mendengarkan ada derap langkah kaki.
bunyi orang jalan begitu. Man hadza, siapa ini? Ternyata Bilal bin Rabah. Berarti Bilal dijamin masuk surga, Masya Allah. Dijamin masuk. Wa ra'aitu qasran. Kemudian aku melihat ada istana. Bifina'i jariyah. Di halamannya itu ada budak wanita. Aku bertanya, liman hadza? Qasr ini miliknya siapa? Qasr itu artinya apa tadi? Istana miliknya siapa? Qala li Umar, ini miliknya Umar bin Khattab. Fa'aradtu an adkhulaha, aku ingin masuk ke istananya Umar, pengen lihat. Fadzakartu hir, tapi aku tahu kecemburuannya Umar. Maka aku enggak jadi masuk istana itu. Takutnya Umar cemburu. Qala Umar ini mendengarkan langsung dari Rasulullah. Umar berkata, bi abi wa ummi ya Rasulullah alaika agharu. Bapak dan ibuku demi tebusannya ya Rasulullah, apakah aku cemburu kepadamu? Wa an azan ya. Azan nggih. Kalau enggak azan ya saya terus ya. Azan belum? Belum ya? Wa an Gak dikasih tanda, kasih tanda biar. Azan ya? Ya, azan dulu kalau gitu. Baik. Kita lanjutkan sedikit lagi. Dan dalam hadis yang lain, hadis yang ma'ruf yang sudah sering disampaikan dari Abdurrahman bin Auf, Rasulullah bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan sampai selesai. Kan ada 10 yang biasanya sudah sering saya sebutkan itu. Di antaranya Umar fil jannah. Kemudian wa an Abi Musa al-Asy'ari qal, dari Abu Musa al-Asy'ari, kuntu ma'an nabi fi ha'itin min khitanil Madinah. Kami, kata Abu Musa, aku pernah bersama Rasulullah di ha'it, kebun, di kebun-kebun di kota Madinah. Jadi Abu Musa al-Asy'ari pernah menemani Nabi di sebuah kebun. Terus datang seorang laki-laki. Faqala Nabi berkata, iftahlahu, wahai Abu Musa, bukakan pintunya. Jadi kebun ada pintunya, ada kebun gitu, kebun kurma banyak, terus ada apa? Pintunya. Kemudian ada orang datang, kata Rasulullah, Abu Musa, buka pintu itu dan kabarkan kepada yang datang bahwa dia masuk surga. Penasaran Abu Musa, ini siapa ini? Maka aku buka, fafatahtu lahu, aku buka pintunya, ternyata Abu Bakar. Maka aku sampaikan kepadanya, fabasyartuhu, aku beri kabar gembira wahai Abu Bakar. Rasulullah berkata bahwa kamu penghuni surga. Fahamidallah, Abu Bakar langsung memuji Allah. Kemudian datang lagi laki-laki lain. Nabi berkata, iftahlahu wabasyirhu bil jannah, wahai Abu Musa, bukakan pintunya dan kabarkan kepada yang datang itu bahwa dia masuk surga. Maka aku buka pintu itu, fa idza huwa Umar, ternyata siapa? Umar bin Khattab. Fa akhbartuhu, maka aku sampaikan kabar bahagia itu. Maka dia memuji Allah. Kemudian datang lagi. Kata Rasulullah, buka pintu itu dan kabarkan kepada orang yang datang bahwa dia masuk surga atas musibah yang menimpanya. Ala balwa tusibu, atas musibah yang menimpanya. Setelah saya buka ternyata siapa? Utsman. Maka aku kabarkan kepadanya bahwa dia masuk surga. Maka beliau memuji Allah dan Allahul Musta'an, beliau berkata, Allah lah sebaik-baik tempat pertolongan, penolong. Rasulullah SAW yubashir Umar bin Khattab bil jannah. Rasulullah mengabarkan Umar bin Khattab masuk surga. Wa yukhbiru bi anna ra'a qasrahu fil jannah, dan Rasulullah mengabarkan bahwa Umar ini memiliki apa tadi? Rasulullah mengabarkan bahwa Rasulullah melihat istananya Umar di surga. Tsumma yati mubtadi'un zindiqun rafidiyun. Kemudian datanglah ahli bidah, zindiq, rafidhi, khabith, yang keji. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan mencela Umar. Itu tadi, mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan mencela Umar. Kalau ada di kuburannya Umar, laknatullah alaika ya Umar. Mereka itu bertakarrub kepada Allah dengan mencela Umar. Itu orang-orang Syiah. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu'a al-Majusi, orang Majusi, penyembah api.
Itu sekarang kuburannya diklaim oleh mereka ada di tempat mereka. Kuburannya Abu Lu'lu'ah al-Majusi dibuatkan kubah besar, dijadikan ziarah. Ya, kuburannya Abu Lu'lu'ah si pembunuh singanya Allah. Itu dibuat tawaf. Terus mereka berdoa, Allah, mereka menamai Abu Lu'lu' dengan Abu Suja, bapak pemberani, hero, pendekar begitu. Pahlawan. Mereka berdoa dalam doanya, Allahumma surna ma'a Abi Suja. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama Abu Suja ya Allah. Doanya mereka seperti itu. Kita jawab amin. Semoga Allah mengumpulkan mereka dengan Abu Suja.